warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak level 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap belajar pada tema 4 yang judulnya berbagai pekerjaan dan sudah memasuki subtema 2 yaitu pekerjaan di sekitarku. Kita akan belajar tentang muatan IPA bersama Bu Amel. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, teman-teman, di sini adalah bentuk-bentuk teknologi yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita kenal dan sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi ini berkaitan dengan pemanfaatan kita dalam penggunaan sumber daya alam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan teknologi dan pemanfaatan dalam penggunaan sumber daya alam. Baiklah teman-teman, di sini kita akan belajar IPA. Jadi teman-teman, fokuskan pembelajaran kali ini. Nah, pada video kali ini kita juga akan belajar tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Mari siapkan buku-buku kalian, yaitu tema 4, subtema 2, muatan IPA. Jangan lupa ambil buku tulisnya dan catat pada bagian yang penting ya. Kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar terjaga persediaannya. Salah satunya yaitu dengan melakukan penghematan penggunaannya. Penghematan penggunaan sumber daya alam dapat kita terapkan pada setiap kegiatan sehari-hari. Nah, salah satu pekerjaan yang dapat memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini, para nelayan sudah menggunakan kapal yang dilengkapi dengan GPS untuk melacak keberadaan ikan. Dan untuk meningkatkan hasil tangkapan, ada juga nelayan yang menggunakan bom ataupun pukat harimau. Saat ini, kedua peralatan tersebut dilarang penggunaannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk itu, mari kita belajar penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Nah, setiap pekerjaan membutuhkan usaha atau keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan ada yang menggunakan teknologi modern dan juga teknologi tradisional. Nah, di sini kita akan bahas tentang teknologi tradisional. Berikut adalah beberapa peralatan yang digunakan nelayan tradisional. Contohnya, jala atau jaring, alat pancing, bubu, dan tombak. Jala atau jaring terbuat dari serat, tumbuhan atau hewan. Alat pancing yaitu terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Bubu itu adalah alat yang terbuat dari bambu yang dianyam, berbentuk bulat, panjang, dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Sedangkan tombak adalah sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Nah, tombak ini dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Nah, teknologi modern yaitu menggunakan peralatan yang pertama radar atau GPS tadi, yang kedua pukat harimau,
Yang ketiga racun, yang keempat bom. Radar itu digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan atau keberadaan ikan. Alat ini sangat membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Nah, pukat itu dapat digunakan untuk menjaring ikan yang lebih banyak dibandingkan jaring tradisional. Sedangkan racun itu adalah alat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan ataupun bahan kimia. Sedangkan bom yaitu bahan peledak yang digunakan untuk meledakkan bom. Nah, selanjutnya kita akan melihat persamaan dan perbedaan dari penggunaan alat tradisional dan modern menggunakan diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan perbedaan sekaligus persamaan dalam dua hal. Nah, perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar, kemudian menggunakan peralatan tangkap sederhana, sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Persamaannya sama-sama mencari ikan, kemudian menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Oke, dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif pada penggunaan teknologi yaitu teknologi tradisional pasti tidak merusak ekosistem. Yang kedua, bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Sedangkan dampak positif dari teknologi modern, hasil tangkapan nelayan lebih banyak dan juga menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan yang canggih. Apa dampak negatif dari penggunaan teknologi? Nah, dampak negatif dari penggunaan teknologi tradisional maupun modern adalah kalau teknologi tradisional pasti hasil tangkapan sedikit karena sangat bergantung pada cuaca dan arah angin. Yang kedua, menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatannya sangat sederhana. Sedangkan dampak negatif dari teknologi modern yaitu merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Dan yang kedua, menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat dari pabrik. Nah, beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya, penggunaan bom dan pukat harimau seperti yang tadi Bu Guru jelaskan. Akibat dari penggunaan bom ikan karena bom itu mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Yang kedua, ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Dan yang ketiga, ledakan bom membunuh semua hewan yang ada di laut. Nah, kemudian akibat dari penggunaan pukat harimau yaitu pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Kemudian hewan laut lain pun juga ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang dan punah. Dan anak ikan yang ikut terjaring tersebut mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak ataupun racun. Dan yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau dan juga memperhitungkan daur hidup ikan. Nah, bagaimana menurutmu cara nelayan menangkap ikan agar keseimbangan sumber daya alam tetap terjaga? Coba pikirkan baik-baik. Nah, anak-anak, selain memikirkan cara penggunaan pemanfaatan teknologi dan tradisional, kita juga harus memikirkan penghematan sumber daya alam yang harus dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Berikut adalah contoh penghematan sumber daya alam yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, menggunakan air secukupnya. Yang kedua, mematikan peralatan listrik yang sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.
Dan yang keempat, membiasakan diri berhemat. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang sumber daya alam, akhirnya kita bisa tahu bahwa sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sumber daya alam tersebut ada juga yang digunakan lebih dahulu, ada juga yang diolah terlebih dahulu sebelum digunakan. Sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan misalnya kayu. Kayu itu harus diolah terlebih dahulu agar dapat menjadi barang perabotan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi. Nah, ada juga beberapa cara yang perlu dilakukan untuk mengolah sumber daya alam menjadi suatu barang. Nah, pembuatan barang memerlukan teknologi yang berbeda-beda. Teknologi ada yang sederhana juga, ada pula juga yang rumit. Barang yang digunakan dengan teknologi sederhana, contohnya adalah barang kerajinan dari bambu atau rotan. Ada juga barang yang digunakan dengan teknologi yang rumit, seperti teknologi modern, contohnya pembuatan kain dan kapas, serta kertas dan kayu. Nah, perkembangan teknologi dapat digunakan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Sehingga sumber daya alam tersebut bermanfaat dan tepat guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang pertama, contohnya teknologi untuk sumber daya alam pertanian. Bidang pertanian telah menghasilkan berbagai keperluan manusia seperti makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, dan pakaian. Nah, manusia memanfaatkan teknologi dalam setiap pengolahan tanah dan juga pengolahan hasil pertanian. Nah, yang kedua, teknologi untuk sumber daya alam laut. Sumber daya alam laut Indonesia sangat banyak sebanding dengan luas lautan yang ada di Indonesia. Nah, sumber daya alam laut Indonesia yang banyak dimanfaatkan adalah ikan. Manusia menggunakan kemajuan teknologi untuk menangkap dan mengolah ikan. Yang ketiga, teknologi untuk sumber daya alam hutan. Hutan merupakan tanah yang luas dan juga banyak ditumbuhi pepohonan. Manusia memanfaatkan pohon di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti membuat kursi, rumah, lemari, dan meja. Perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk mengolah kayu atau pohon menjadi benda-benda yang tepat guna. Yang keempat, yaitu teknologi untuk sumber daya alam bahan galian. Bahan galian merupakan bahan dari alam yang dapat dengan cara menggali. Hasilnya berupa tanah, pasir, batu kapur, dan lain-lain. Nah, bahan-bahan tersebut digunakan sebagian besar untuk membuat bahan bangunan atau membuat rumah. Nah, teman-teman, soal pertama kita adalah coba teman-teman sebutkan dampak yang terjadi jika kita melakukan pemborosan kertas. Bagaimana cara menghemat kertas dalam kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah, kita telah mempelajari berbagai teknologi baik tradisional maupun modern serta pemanfaatannya dalam penggunaan sumber daya alam untuk sehari-hari. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video yang tadi Bu Guru tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.